Oke teman-teman, kita jumpa lagi dengan channel saya, channel Juanda Sinaga. Untuk kali ini kita akan berbicara tentang alternator. Alternator itu adalah alat yang dipakai dalam mobil untuk mengisi atau memberikan arus kepada otomotif agar arusnya tidak berkurang pada baterai. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan, mari kita bicara dulu tentang beberapa tipe alternator yang dipakai pada otomotif. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan. Tetapi sebelum kita lanjutkan teman-teman, jangan lupa ya, bagi Anda yang belum subscribe, Anda yang cinta dengan dunia pendidikan, Anda pasti subscribe. Oke, mari kita lanjutkan. Oke teman-teman, ini sekarang kita bahas dulu ya. Ini ada alternator. Alternatornya ini harus memakai AVR. Atau yang AVR ini disebut dengan Automatic Voltage Regulator. Ini modelnya teman-teman ya. Fungsi AVR ini adalah untuk mengatur besarnya tegangan listrik yang dikeluarkan oleh alternator ini. Ini besarnya tegangan listrik yang dikeluarkan ini. Kemudian besarnya arus listrik yang dikeluarkan oleh alternator ini. Itu tentang voltage dan ampere-nya. Ya, teman-teman ya. Jadi kalau tidak ada AVR-nya ini, maka ini tidak bisa berfungsi. Itu dia modelnya. Model ini adalah model-model yang lama atau tahun rendah, tetapi untuk Toyota Kijang, ya, untuk Toyota pada umumnya mereka pakai ini, model seperti ini. Karena ini keuntungannya adalah lebih praktis, simple, pengaturannya bisa diatur secara manual. Jadi mau tegangannya tinggi, mau ampernya besar, kita bisa atur dalam pengisian di mobil. Itulah kelebihan daripada memakai dengan model AVR ini. Oke teman-teman, selanjutnya di model seperti ini, itu terminalnya adalah ada 3. Satu dia N, ya, satu F, ya, satu F, dan di sini ada E. Itulah terminal-terminal yang ada pada model alternator model seperti ini. Dan model ini tidak memakai IC. Sebagai pengganti IC-nya adalah model seperti ini dia. Itu disebut dengan AVR. Oke teman-teman. Kemudian selanjutnya. Untuk yang kedua teman-teman, ini alternator model IC. Alternator ini tidak memakai yang disebut dengan AVR atau Automatic Voltage Regulator. Jadi pengaturan daripada sistem tegangannya dan besarnya arus yang dikeluarkan oleh alternator ini diatur oleh IC. IC disebut dengan Integrated Circuit. Jadi yang tadinya AVR yang model seperti ini, ya, pada alternator model ini AVR-nya diganti dengan model elektronik, itu yang disebut dengan IC. Jadi alternator ini disebut dengan alternator dengan sistem IC. Pada umumnya ini dipakai pada mobil-mobil tahun tinggi. Dan model ini adalah yang saya tunjuk ini alternator dari model Mitsubishi. Oke teman-teman, itu yang kedua. Selanjutnya pada model ini ada 2 terminal. Selain daripada terminal positif dan terminal negatif. Ini ada model terminalnya yang ini IG atau arus dari kunci kontak masuk kemari. Kemudian ini ada L light. Ini untuk lampu indikator bahwa menyatakan bahwa alternator ini sudah mengecas. Itulah terminal pada model alternator sistem IC. Oke teman-teman, sekarang mari kita lanjutkan. Untuk model alternator yang ketiga, ini adalah alternator model IC, tetapi ada tambahannya. Tambahannya adalah alternator ini digabung dengan pompa. Pompa ini modelnya ya, teman-teman, perhatikan ya. Dari sini ke atas ini adalah pompa vakum. Pompa vakum ini pada otomotif berfungsi untuk memberikan penarikan angin atau untuk membantu supaya rem daripada mobil tersebut ringan. Jadi alternator ini berfungsi sebagai mengecas sekaligus pemberian angin vakum ke master rem atau
ke sistem rem daripada mobil tersebut. Alternator ini banyak dipakai pada mobil-mobil diesel, contohnya L300 Panther ya. Nah, dan untuk mobil besar pakai juga seperti cold diesel. Tetapi bedanya kalau di cold diesel arusnya ini adalah 12 volt, untuk cold diesel arusnya adalah 24 volt. Oke teman-teman? Oke teman-teman, sekarang mari kita lihat bagaimana sih keadaan daripada alternator itu di dalam dan bagaimana cara pemeriksaannya. Oke teman-teman, mari kita bongkar. Mari kita bongkar. Perhatikan ya teman-teman. Ini adalah stator. Ya, ini harus kita perhatikan ya. Kenapa harus kita perhatikan? Karena ini menjaga ya supaya jangan terjadi konslet. Sini juga ada isolatornya. Ya. Kemudian kita buka langsung. Kita lepas dia. Kita lepas starternya dengan rear house-nya. Ini dia modelnya teman-teman. Ya, jangan salah teman-teman, jangan lupa ini isolatornya. Nah, ini karbon brusnya.
Oke teman-teman, inilah dia komponen-komponen daripada alternator itu setelah kita bongkar. Ya. Oke, biar saya sebutkan nama-namanya teman-teman ya. Ini dia namanya rotor. Dan di sini ada gulungan. Ini kemari disebut dengan rotor coil. Nah, jadi di dalam coil ini adalah gulungan. Gulungan itu muaranya kemari. Nah, ini adalah E dan F. Nah, E maksudnya adalah badan, ini adalah F-nya adalah positif. Nah, jadi cara kerjanya ini teman-teman, ya. Kalau diberikan arus kemarin yang positif dan diberikan arus negatif, maka di sini akan terjadi magnet. Nah, magnet ini akan menimbulkan gelombang magnet atau perlawanan garis-garis gaya magnet, ya. Jadi setelah itu masuk kemari ini disebut dengan stator. Di sini ada 3 gulungan. Jadi karena dia 3 gulungan, maka disebut dia dengan alternator 3 pas. Ya. Jadi kalau di sini di gulungan ini diberikan magnet, terjadi perpotongan garis-garis magnet, maka akan menimbulkan GGL, gaya gerak listrik. Nah, itulah teorinya teman-teman ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Coba kita lihat kemari ya. Nah, masuk kemari ya. Nah, diberikan arus listrik kemari. Arus negatif dan positif. Nah, arus listriknya masuk ke situ dari mana? Nah, ini dia. Ini adalah karbon brush. Karbon brush ini adalah yang memberikan arus listrik ke E dan F kemari ya. Nah, seperti tadi yang kita buka tadi ya. Modelnya seperti ini. Ini seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Masuk arus listrik negatif dan positif. Oke teman-teman. Nah, begitulah cara kerjanya. Oke, saya sudah terangkan cara kerjanya. Sekarang mari kita periksa bagaimana cara memeriksa keadaan dari alternator itu, komponen-komponen alternator itu baik atau tidaknya. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan. Oke teman-teman, sebelum kita periksa, saya perkenalkan dulu komponen-komponennya ya. Nah, yang pertama, ini adalah rear house. Rear house, sekaligus di sini ada untuk penjaga safety-nya, supaya jangan masuk ke dalam atau barang-barang lain ke dalam alternator ini. Kenapa? Karena di dalam adalah berputar. Kemudian masuk kemari, ini adalah gulungan. Gulungan ini adalah disebut dengan stator coil. Kenapa disebut stator coil? Karena dia diam, tidak bergerak. Ini adalah stator core. Sekaligus ini adalah besi sebagai inti daripada gulungan ini. Nah, di gulungan ini ada 3 pas, saya katakan 3 pas, ya. Ini dia. 1, ini badannya, ya. Ini badan atau kumpulan dari lilitan itu semua. 3 buah ini ya. 1, 2, ini 2, 3. Nah, jadi inilah yang disebut dengan gulungan dari stator coil. Kemudian ini yang putih ini disebut dengan dioda atau disebut dengan receiver. Receiver. Nah, inilah namanya komponen dari stator coil. Oke, teman-teman. Kemudian ini front hose. Di sini ada kipasnya, ada pulinya. Ini adalah front hose. Nah, kemudian di sini ada gulungan, ya, ada gulungan atau rotor coil. Ini adalah pembungkusnya, besi ini. Sekaligus untuk menimbulkan listrik harus ada inti besinya. Kemudian ini adalah slip ring. Nah, slip ring, tempat daripada karbon brush. Nah, ini
asnya. Nah, di sini ada bearing, di sini juga ada bearing. Ini komponennya ya teman-teman. Oke. Selanjutnya ini adalah karbon brush. Nah, karbon brush positif dan negatif. Kemudian yang lain adalah isolator. Isolator ini berfungsi untuk menghindari adanya hubungan pendek antara arus positif dan negatif. Nah, ini teman-teman ya. Oke. Selanjutnya ini adalah baut-baut atau baut skru untuk sebagai pengikat daripada alternator tersebut. Nah, oke teman-teman, mari kita lanjutkan. Oke teman-teman, sekarang mari kita ukur. Yang kita ukur di sini adalah tahanan ataukah ada korslet atau shock body antara gulungan dengan bodinya. Nah, oke yang pertama ini ada rotor coil. Jadi yang kita ukur adalah di slip ringnya. Sekarang kita ukur di sini. Nah, kemudian ini kita ukur berapa tahanannya. Oke, ini kita mau ukur tahanannya. Oke teman-teman. Oke, nah ada tahanannya. Kalau tidak ada tahanannya, ya berarti gulungan ini ada putus di dalam. Oke teman-teman. Sekarang kita ukur apakah ada shock body. Nah kita ukur seperti ini teman-teman. Tidak perlu lihat entah berapa besar tahanannya itu. Yang penting ada nggak korslet. Nah oke seperti ini teman-teman. Nah teman-teman ya perhatikan ya. Teman-teman tidak ada. Oke tidak ada tahanannya. Oke. Jadi pengukuran untuk rotor itu sudah selesai. Hanya di situ aja. Ya. Nah kita ukur yang pertama adalah ada nggak hubungan antara slip ring F dan E. Nah ini ya. Nah, kemudian dari sini kita ukur ke bodinya. Ada nggak korslet? Nah kalau ada korslet jangan dipakai lagi teman-teman ya. Oke itu aja untuk pengukuran daripada rotor. Nah kemudian di sini kita ukur untuk stator coil ini. Kita ukur apakah ada korslet antara gulungan daripada stator ini dengan bodi. Bodinya mana? Ini teman-teman ya. Nah, oke. Kita ukur seperti ini teman-teman ya. Nah, baru kita ukur terminalnya. Sebenarnya cara ukurnya simpel juga teman-teman. Nah, ini satu di sini dia. Kemudian kemari. Karena di sini gulungan yang 3 tadi itu simpulnya di sini, tiga-tiganya. Jadi ukur aja di sini teman-teman. Nah, sekarang lihat ya, tidak ada. Nah, oke, tidak ada shock body. Jadi kalaupun kita ukur di sini, apakah di gulungan ini ada kabel yang putus? Ya boleh kita ukur seperti ini teman-teman. Ini tadi yang tiganya ya, titik tumpuannya 3 gulungan tadi. Kita bikin seperti ini teman-teman. Yang pertama ke sini. 1. Kemudian ke sini 2. Kemudian ke sini. Nah, sini 1 lagi teman-teman ya. Nah, itu kita ukur untuk mengetahui apakah ada putus gulungan daripada stator coil ini. Nah, begitu aja teman-teman cara ukurnya. Simple. Nah, oke teman-teman. Sekarang mari kita pasang kembali. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan. Oke teman-teman, mari kita rakit kembali. Pertama-tama kita rakit adalah dari statornya. Ya, teman-teman. Pertama-tama kita rakit dari statornya teman-teman. Perhatikan ya teman-teman ya. Oke.
Oke teman-teman, mari kita lanjutkan ya teman-teman. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan. Kita pasangnya. Oke. Hati-hati ya cara masangnya teman-teman. Kenapa hati-hati? Jangan terjepit dia. Oke, kita ikat satu bautnya dulu, satu murnya, supaya jangan lepas. Nah, oke, lingkar dia. Kemudian kita pasang ikatnya nih. Kemudian kemari. Kemudian kemari. Kalau sudah masuk seperti ini teman-teman, kita buka lagi dia bautnya itu, ikatnya itu. Kenapa? Supaya kita pasang dulu ya, itu safety-nya. Kenapa kita pasang safety-nya? Supaya barang-barang kecil tidak masuk ke dalam pada waktu terpasang pada mobil. Ini dia teman-teman ya.
Perhatikan ya teman-teman. Coba ada sepertinya. Perhatikan ya teman-teman. Kita kunci teman-teman. Kuncinya jangan kuat kali ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau kekuat terlampau kencang dia nanti bisa pecah itu isolatornya. Tapi kalau tidak ada isolatornya bisa kuat teman. Seperti ini. Tidak ada isolatornya ya. Ada sininya, tinggalan satu, pasang. Oke teman-teman, sekarang kita merakit ke rotor coil. Tetapi sebelum kita pasang ke rotor coil teman-teman, di sini ada karbon brush. Karbon brush ini kan panjang. Jadi kalau kita pasang seperti ini teman-teman, langsung kita pasang seperti ini karbon brushnya bisa patah. Jadi supaya dia masuk ke dalam, ini kita tekan ke dalam, kita bantu dengan pemakaian kawat seperti ini teman-teman. Ya oke teman-teman. Jadi dengan kawat ini, maka karbon brush itu akan tertahan. Nah, seperti ini teman-teman. Coba perhatikan teman-teman ya. Perhatikan teman-teman. Ini kan terikat dia. Oke, baru kita masukkan. Oke, sudah masuk teman-teman. Ya. Oke. Sekarang kita ikat bautnya. Tetapi jangan lupa teman-teman untuk like ya, like dan subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Ya teman-teman. Nah, terutama Anda yang cinta dengan dunia pendidikan, Anda pasti subscribe ya teman-teman. Nah, ya. Begitulah teman-teman pengenalan dari alternator sekaligus cara pemeriksaan dari alternator model AVR atau model tanpa IC. Nah, alternator ini banyak dipakai di Toyota ya. Untuk produksi Toyota banyak dipakai. Dan sampai sekarang masih dipakai. Nah. Ya teman-teman,
Jangan lupa ya subscribe ya teman-teman. Ya, oke. Setelah terkunci seperti ini, nah, tes dulu teman-teman. Putar enggak? Ya. Kalau berputar di seperti ini, berarti cara kerja kita bagus. Tetapi kalau tidak berputar dia, berarti ada kesalahan pada penguncian. Oke teman-teman, sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Jangan lupa teman-teman, subscribe ya. Salam pendidikan. Terima kasih.